Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini dengan topik mewawancarai narasumber terkait bagaimana pendapat mereka terhadap pendidikan anti korupsi di Indonesia dan di Kabupaten Sika. Saya Katarina Maria Konsolus Rimbaga. Saya Marcelina Ikuncia Singgo. Saya Octavius Nuria. Saya Maria Sirinda Boga. Saya Ariana Bubon. Saya Katarina Mistika Logi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya salah satu mahasiswa dari program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Berhubung kami ada tugas terkait program studi anti korupsi, mata kuliah anti korupsi. Jadi kami ingin bertanya terkait bagaimana pendapat Bapak tentang korupsi yang ada di Kabupaten Sika dan di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Ya, korupsi itu merupakan extraordinary crime. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Dan memang harus juga dihadapi dengan satu extraordinary juga. Ya, saya pernah membuat satu penelitian atau riset terkait dengan korupsi di Provinsi NTT. Dan dalam riset itu saya menemukan bahwa cukup besar eskalasi korupsi ya yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dan di situ saya melihat sejauh mana peran media, karena background saya ilmu komunikasi. Sejauh mana peran media itu bisa menekan laju korupsi yang terus meningkat itu. Ya, memang latar belakangnya bahwa Indonesia termasuk satu negara yang sangat eskalasi korupsinya cukup tinggi, ya, meningkat dari waktu ke waktu. Dan pada saat saya diwawancarai itu ada satu mega korupsi yang sedang terjadi di Republik ini, yaitu di dalam diri Pertamina ya. Itu ya sangat besar korupsinya. Tapi yang mau saya katakan di NTT, karena riset saya berbasis media, saya melihat bahwa peran media tidak cukup signifikan untuk bisa menekan laju korupsi di NTT. Saya meneliti tahun 2012, tetapi saya mengambil datanya juga dari tahun sebelumnya. Itu saya melihat bahwa ada satu kenaikan yang sangat drastis, bahkan melebihi hampir 200% naiknya. Karena waktu di tahun 2011 itu ini dari sisi jumlah yang dikorupsi, jumlah uang yang dikorupsi, uang negara yang dikorupsi oleh para pejabat itu dari 40-an juta ya, 40-an juta itu naik sampai menjadi 40-an miliar ya, 40-an miliar, bukan 40-an juta, 40-an miliar. Dia bisa naik sampai 400-an miliar dalam tempo 1 tahun. Jadi, dan itu terbanyak yang melakukan tindakan korupsi itu DPRD, ya, para wakil rakyat itu cukup paling banyak mereka. Kemudian para pejabat negara lainnya, ya, seperti bupati, kepala dinas, ya, bahkan sampai pada guru, kepala sekolah, ya. Jadi guru yang hendaknya menunjukkan teladan itu juga kemudian terjebak dalam tindakan korupsi. Dan itu memang kalau bertanya terkait dengan pendapat saya memang sangat memprihatinkan ya, bahwa korupsi itu terjadi. Nah, di Kabupaten Sika saya sangka dia juga memberikan kontribusi kepada Provinsi NTT, karena Kabupaten Sika merupakan bagian dari Provinsi NTT, dan saya sangka banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di
kompetensikan, misalnya terkait dengan fasilitas-fasilitas pelayanan publik, pembangunan puskesmas, ya, rumah sakit Pratama dan lain-lain itu tidak berjalan dengan maksimal karena ada korupsi di sana. Dan ini sangat berdampak pada masyarakat. Ya, dan ini saya buat perbandingan di sebuah negara di Afrika, Kamerun, itu media di sana mampu menekan laju korupsi karena media memberitakan tentang si pelaku korupsi itu. Ya, dia menyebutkan nama, bahkan dia menggambarkan latar belakang keluarganya secara jelas. Kalau kita di Indonesia, para pelaku korupsi itu inisial, ya. Jadi namanya tidak dituliskan secara jelas, ya. Kemudian ya di blur dan sebagainya. Bahkan kalau saya lihat di media televisi itu para pelaku masih bisa senyum-senyum, masih bisa dada, ya. Nah, kalau di Afrika, khususnya di Kamerun tidak. Mereka dibuat malu oleh media, dan itu mungkin juga akibat dari perbuatannya itu berdampak pada hukuman yang mereka terima. Itu memberikan efek jerah. Bahkan kalau kita lihat di Cina misalnya, itu hukuman mati bagi si pelaku korupsi. Seperti itu. Menurut pendapat Bapak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya korupsi? Ya, memang saya membaca buku terkait dengan filsafat korupsi. Nah, dalam filsafat korupsi, saya sudah lupa siapa penulisnya, tapi orang Indonesia. Ya, itu dia mengatakan bahwa itu inti terdalam dari bagaimana orang bisa berkorupsi itu sebenarnya dalam diri seseorang itu. Ya, apakah dia mampu mengatasi keinginan, ya, atau dia kemudian dikuasai oleh keinginan dia untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bukan semestinya, ya, sesuai dengan apa yang harus dia dapatkan, tapi dia mengambil. Itu dalam konsep filsafat, ya. Jadi bagaimana dia etos, logos, dan pathos, ya. Jadi etos itu berkaitan dengan etika, ya, berkaitan dengan norma. Ya, kalau orang menyadari adanya norma aturan, dia bisa menaati itu, dia mengikuti itu. Kemudian yang berkaitan dengan pathos itu ya terkait dengan keinginan secara emosional. Ya, perbuatan itu dipengaruhi secara emosional. Kemudian logos ya pemahaman dia akan aturan-aturan itu. Jadi ya, bagaimana seseorang bisa menguasai diri? Tapi ya konsep ini mungkin sangat abstrak, tapi sebenarnya secara praktis itu kita temukan dalam ajaran-ajaran, baik itu ajaran sosial, ajaran agama, ya, kemudian dalam aturan negara dan sebagainya, itu sebenarnya sudah melarang itu. Tapi orang melanggar, ya, mungkin karena keinginan dia. Ya, saya juga heran ketika para koruptor misalnya di Pertamina, gajinya itu sebulan 4 miliar dia terima dalam 1 bulan, ya. Tetapi dia masih korupsi juga. Ya, 4 miliar dia pakai tidak habis itu. Tapi saya sangka ini kan tergantung dari dirinya, ya, dalam anatomi korupsi itu inti terdalam dari kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi, karena faktor keinginan, ya, yang melampaui kemampuan dia untuk bisa mengelola, ya. Jadi saya pikir kalau orang kemudian bisa mengatasi diri, bisa mengelola diri, ya saya pikir dia bisa menahan diri. Kemudian yang kedua, bahwa uang yang dia korupsi itu adalah uang untuk publik, untuk bagaimana memenuhi fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Nah, kalau dia korupsi berarti ya selamanya masyarakat itu berada dalam kondisi yang terbatas.
fasilitas-fasilitas misalnya jalan, air, listrik tidak bisa terurus dengan baik. Untuk wilayah kita misalnya, itu fasilitas dasar sebenarnya. Itu belum seluruhnya, semua daerah di wilayah Kabupaten Sika katakanlah belum terpenuhi fasilitas jalan, fasilitas listrik dan air, belum. Ya dana semakin kurang karena dikorupsi. Jadi itu yang harus dilawan, ya. Dan memang sebenarnya yang melakukan korupsi itu bukan masyarakat. Yang melakukan korupsi itu adalah para pejabat negara, karena uang negara yang dikorupsi. Seperti itu. Jadi memang kalau konsep untuk bagaimana mengatasi korupsi, menurut saya ya yang harus disasar itu adalah para petinggi, para pejabat negara, ya, di semua level, mulai dari pusat, ya, di level pusat, ya, pemerintahan, sampai di level yang paling rendah RT RW, ya, karena mereka juga digaji oleh uang negara, hasil dari negara mengumpulkan pajak-pajak rakyat, seperti itu. Baik Bapak, bagaimana harapan Bapak terhadap pemerintahan Kabupaten Sika dan juga para pejabat di negara ini untuk menghilangkan korupsi? Ya, saya pikir ya tadi secara personal setiap individu, entah itu dia pejabat negara maupun tidak, dia harus bisa mengelola dirinya dengan baik, ya. Itu memang secara individu, secara dasar ya. Tetapi secara organisatoris dalam sistem tata kelola pemerintahan itu memang kita harapkan bahwa sistem itu harus baik. Sistem tidak boleh kemudian menjebak orang dalam tindakan korup. Sehingga ya supaya sistem itu baik, saya kira kalau menurut saya open management, kita harus transparan. Orang bisa memantau kita, orang bisa melihat kita. Ya, laporan-laporan keuangan itu bisa terbaca dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada responsibility di sana, ada transparansi, ya, ada accountability, ya. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk mempertanggungjawabkan ini dana yang ini bisa tidak dipertanggungjawabkan oleh bupati, oleh camat, ya, oleh kepala dinas, ya, atas dana-dana yang dialokasikan ke wilayah mereka, misalnya di Kabupaten Sika, ke dinas-dinas dan sebagainya. Itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya pikir termasuk dalam gereja, ya, ya di setiap, ya misalnya gereja Katolik katakan, itu setiap minggu itu dibacakan laporan keuangan tuh. Ini kolekte hari ini berapa, ya, kemarin dipakai untuk apa saja, untuk belanja di pastoran berapa, belanja untuk dapur pastoran, untuk kegiatan OMK berapa, dan itu bisa ditempelkan di papan pengumuman paroki, katakanlah seperti itu. Itu sebenarnya satu pola untuk transparansi, sehingga rakyat ikut mengontrol. Nah, kalau untuk di pemerintahan, saya sangka fungsi kontrol itu ada di DPR. Ya, rakyat sudah memberikan kepercayaan kepada DPR untuk bisa mengontrol tata kelola pemerintahan. Tapi persoalan kalau DPR-nya juga korupsi, nah itu ya. Jadi ya kita berharap bahwa supaya ada perubahan, ya, supaya banyak orang yang kemudian menyadari, ya, dia hidup dengan gajinya, ya, dia harus bisa merasa bahwa saya sudah cukup. Tapi kadang-kadang orang kemudian tidak berpuas diri, ya, orang tidak merasa bahwa sudah cukup, ya. Nah ini saya kira momentum wawancara ini terjadi pada masa puasa, orang Muslim puasa, orang Katolik juga sedang berpuasa. Ya saya kira itu momen untuk kita merefleksikan diri, apakah kita ini hidup, kalau menurut saya ya hidup hanya satu kali saja, setelah itu kita mati. Apakah kita sudah cukup berarti bagi orang lain? Apakah kita bisa memberikan makna bagi orang lain? Apakah kita bisa memberikan sumbangan sehingga orang lain juga bisa hidup lebih baik? Atau sebaliknya kita bisa mengambil lagi apa yang menjadi hak orang untuk kita. Saya kira itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih Ya. Bapak, hanya itu saja yang bisa ditanyakan. Iya. Ya, baik. Terima kasih ya. Selamat pagi Bapak. Perkenalan. Saya Oktavian Saldian, kami dari INIPA,
Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini kami mau mewawancarai Bapak mengenai korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia. Jadi dengan Bapak siapa? Bapak Rudi. Baik, Bapak. Bagaimana menurut Bapak mengenai korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia? Kira-kira bagaimana? Korupsi ini kan dia tidak tunggal, tidak sendiri. Biasanya berjemaah, banyak orang, melibatkan banyak orang. Terus korupsi itu berpusat dari kembali ke pribadi seseorang, integritas dirinya. Kalau integritasnya aman ya, sejauh mana dia dapat jabatan apapun dia tidak akan tidak akan menyalahgunakan jabatan tersebut. Tetapi jika integritas dirinya sudah diracuni, direcoki oleh hal-hal lainnya, pasti dengan sendirinya akan terjadi korupsi dan mengajak teman-teman lainnya supaya bisa berkorupsi. Integritas diri itu kan kembali ke iman. Tuh, dia bisa kuat, dia bisa ini, tidak tergoyahkan hanya karena rupiah dan yang lain-lain. Itu saja. Apa harapan Bapak untuk mengatasi tindakan korupsi bagi generasi muda? Bercermin dari itu yang marak dengan korupsi apa-apa, ya harapan saya kan begitu banyak kejadian yang kita alami, kita lihat generasi muda tidak serta-merta larut dalam itu ataupun mengambil bagian dalam itu, mulai mengambil sikap preventif, mencegah, mulai secara terang-terangan berani mengatakan tidak untuk korupsi. Oh, korupsi itu sesuatu yang artinya memalukan bagi kita secara budaya sendiri, yang mana melibatkan anak, istri, keluarga, dan itu sekali dalam hidup. Ketika nama tercoreng, seumur hidup orang akan ada labelnya bahwa dia itu korupsi, pernah di penjara ini. Yang berikut, apa upaya yang dilakukan pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti masalah tersebut? Yang dilakukan pihak berwajib ketika ada laporan diproses, tapi ini kembali ke individu terus. Nah, kita sudah sejauh mungkin berusaha untuk mengentaskan, tidak sampai mengentaskan, tapi meminimalisir korupsi. Tetapi kembali ke pribadi orang-orang tersebut, bahwa korupsi ini makin marak, malah sudah semakin gila-gilaan. Orang terhipnotis dengan hal-hal dunia, jadi sudah seperti itu. Yang kita lihat bahwa hari ini siapa yang ditangkap, besok siapa lagi, bisa. Jadi kita berpikir bahwa korupsi harus untuk hilang tidak mungkin, karena ini sifat dasar manusia. Dia ada sifat manusia, alam, serakah, apa-apa, lain-lain. Tapi kembali ke pribadi. Terima kasih. Baik, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Nusa Nipah, Prodi Keperawatan. Di sini kami akan mewawancari Bapak sebagai tokoh masyarakat terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sika. Saya Margita Rinda Boga, mahasiswa Institut Keperawatan di Nusa Nipah. Saya Profesor Rudi dari Perawatan. Sebelumnya dengan Bapak sih. Saya Bapak Edi, pemerintah yang terpadu. Saya ditaruh di bagian ini keperluan.
Kalau dari dia bilang masalah, kalau sempurna dulu tentang itu. Saya jadi Bali, saya ingin mendapat bapak mengenai prediksi yang ada di Kabupaten kita dan ada di Indonesia. Kira-kira pendapat bapak seperti Korupsi itu mungkin kita dengar. Kita hanya mendengarkan, tapi pelaksanaan atau penyelesaiannya tidak ada. Contoh di kabupaten sini ada pemerintahan yang dari IP juga berdiri ini tidak nanti tidak ke desa-desa. Termasuk sejak aturan semua pejabat baik bupati maupun kepala desa. Kalau selesai jabatannya harus diperiksa. Apa bupati tidak punya di kabupaten Sikai? Tidak diperiksa. Malah belum diperiksa, dipilih kembali, dicalonkan kembali. Jadi itu sudah berkembang mulai dari pusat sampai daerah. Jadi kalau omong tentang di Jakarta yang bilang korupsinya 4 triliun itu bisa disebutkan tingkatannya nama itu. Nah, jaringan itu sudah ada, orang sudah mempersiapkan ini nanti begini, ini jalannya begitu. Jadi itu menurut kami, dan saya mau bercerita bahwa saya ini bukan sekolah, saya SD. Tamat SD tahun 68. Tidak sekolah. Tapi di sekolah saya sebagai ketua komite sampai hari ini. Di ketua di agama saya ketua Legio Maria di Pulau Istana. Di Dewan saya juga masuk. Kalau di adat saya pengusaha, jadi saya bergaul banyak, sehingga saya juga terbanyak. Saya juga baca banyak, sehingga korupsi ini di Makmur ini kebetulannya paling hanya bangku dulu ketinggian ada korban di rumah penjara. Masa solusi ada, yang sekarang juga ada. Masa mobil ini tidak ada, tapi banyak yang didiamkan karena sesuai aturan bilang semua pejabat baik presiden dan berdasarkan jabatan harus diperiksa. Bapak atau konten saja di dalam diri mereka sendiri atau ada faktor eksternal sehingga mereka melakukan korupsi. Ada juga dari luar, ada juga dari diri. Ini tidak Setiap ada tiga tuan dengan gaji. So, kerja kotor. Untuk diprogramkan begini, dia cari jalan supaya ini ya kita harus membantu. Tidak ikut apa yang disampaikan oleh perusahaan, apa yang ditetapkan oleh perusahaan, atau yang di pemerintah juga begitu. Dia mengikuti jalur itu. Baik, apa Bapak mengatasi generasi ada berapa ini kalau mereka yang dulu sudah begini, ya yang generasi muda tidak itu. Jangan pikir kena orang dulu itu korupsi tidak apa, biar saya juga ikut. Karena korupsi itu menyangkut harga diri. Harga diri lebih baik jadi tukang minta-minta daripada korupsi. Begitu. Berbahagialah dengan apa yang ada, dengan tugas yang kita kerja saat itu. Berusaha, jangan mencari yang enak, karena kalau kita pun tidak bekerja, maka saat kita jadi orang yang tidak pandai. Bisa jadi penipu, sampai penipu bisa jadi calon.
Jadi generasi muda itu sudah sekarang tidak mulai dengan kualitas apa dan lainnya. Kita tua sudah sekolah kan sampai sarjana, usahakan iya kerja. Kalau sudah sampai sarjana cari kerja. Karena dulu orang sampai berhasil itu ada yang dari ke Malaysia dulu, dia kerja, kumpul uang datang, jadi usaha, kalau tidak datang ya harus cari kerja lagi. Jadi tidak selamanya harus kerja yang di kantor-kantor saja. Yang penting ada kerja. Jadi harapan saya yang korupsi itu pemerintah jangan tutup mata. Polisi juga jangan tutup mata. Jaksa juga jangan tutup mata. Kalau tidak nanti dia menular atau berakar. Nanti menular terus dari generasi ke generasi. Itu dari itu. Terima kasih. Karena saya ini orang tua, jadi pemahaman saya yang paling sekitar itu. Kalau menyangkut lebih jauh itu tanya mereka yang sekolah tinggi-tinggi. Tanya yang melihat, mendengar, dan menyampaikan. Siang Bapak, siang. Perkenalkan saya Muslim Sibo dari Lulus Satu Perawatan yang akan mengajari kakak pada siang hari ini mengenai anti korupsi. Bagaimana pendapat kakak tentang kasus korupsi yang ada di Kabupaten Sika dan Indonesia yang semakin meningkat? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Francisca Devino. Tepat dengan mata kuliah korupsi, saya dari Fakultas Hukum, semester 6. Baik, terkait dengan korupsi, perlu diketahui bahwa korupsi itu penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada seseorang, baik dari bidang publik maupun swasta, yang mana penggunanya itu merugikan atau tidak sah berdasarkan undang-undang. Terkait dengan kasus, misalnya terjadi dugaan korupsi dana desa yang terjadi di desa Kalipen, Kecamatan Waite, yang mana kepala desa dan juga bendahara desa juga menyalahgunakan uang sebesar 518 juta tersebut untuk keperluan yang maksudnya untuk keperluan pribadi. Terus sampai dengan sekarang masih dalam proses penyelidikan, sehingga menjadi PR kita bahwa jika kita dipilih sebagai pemimpin, bagaimana kita harus menggunakan atau melaksanakan sesuai dengan prosedur. Terus di Indonesia itu seperti contohnya itu di Februari 2005 itu dari kasus terkait dengan PT Pertamina, yang mana Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 orang tersangka, yang mana kerugiannya juga mencapai 193,7%, dan diduga juga menambahkan terkait dengan Apa harapan kakak untuk anti korupsi untuk generasi muda mendatang? Terima kasih. Nah, yang perlu yang menjadi harapan untuk saya, yang pertama perlu ditingkatkan lagi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, sehingga para peserta didik, baik itu mahasiswa maupun dari sekolah dasar, menengah, itu bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi pembelajaran. Yang kedua itu dukungan dari pemerintah dan masyarakat, yang mana
dan termotivasi